Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ramananda. Saya mahasiswa dari Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon. Dan di sini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu pengusaha. Oke, di sini di sebelah saya sudah ada Mas Denis sebagai pengusaha yang akan saya wawancarai. Halo Mas Denis. Halo Mas Rama, apa kabar? Baik. Mas Denis, terima kasih karena sudah meluangkan bagi kami untuk mewawancarai Mas. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau bagi Mas nih, pengertian dari pengusaha itu apa sih? Orang yang pantang menyerah yang pertama. Karena dalam berwirausaha itu nggak selalu yang namanya untung, ramai, terus juga over kayak apa ya, misalnya selalu untung gitu. Selalu pasti ada naik turun, naik turun. Nah, ketika kita naik itu kita nggak boleh senang banget, dan ketika kita turun kita nggak boleh sedih banget. Jadi dia harus pantang menyerah. Yang kedua, bermental baja orang itu. Karena nyari pelanggan tuh nggak mudah, kayak nggak, pas kita dagang nggak semua orang bisa mau menerima apa yang kita dagang, atau pada saat kita ngebuat produk nggak semua orang bisa mau dengan produk itu, maka kita harus tahan banting gitu kalau ditolak. Terus yang ketiga, senang belajar. Karena kalau pengusaha nggak senang belajar, dia nggak bisa ngebaca peta pasar, terus juga dan nggak bisa untuk terus berinovasi gitu. Oke, baik Mas. Terus kalau untuk produk atau jasa yang Mas sendiri dalam usaha Mas itu bisa disebutkan aja apa aja? Saat ini saya lagi berfokus pada produk jajanan anak, yaitu es kulkul, yang tiap kadang kita dagangnya keliling di Bima, terus juga dagang di rumah juga. Di sekitar kan banyak anak-anak di sekolah-sekolah. Sekarang ini berarti lagi mau inovasi ke nugget kentang rencananya. Mulai jualannya kapan Mas belum tahu. Untuk usaha dagang Mas, kapan pertama kali Mas memulai usaha ini? Tahun yang lalu pada saat kayak kisaran bulan Juni deh, Juni atau enggak Juli, setelah kelulusan itu saya ngeliat banyak anak-anak yang jajan es gitu loh, karena lagi musim panas. Nah, dari mereka bawa-bawa es, saya kepikiran gimana kalau misalnya kita buat es kulkul aja gitu, sekalian sehat buat, karena anak-anak bisa makan buah, terus juga anak-anak suka. Jadi pada bulan Juni waktu 2023 itu saya udah mulai tuh bikin riset produk, terus gimana cara bikin es kulkul yang enak, komposisi coklatnya, terus biar belanja buahnya tuh neken harga gimana. Agustus itu saya tes pasar, udah mulai berjualan. Pas pertama kali jualan sepi banget. Itu bisa kayak padahal bawa sedikit, kayak 10 tusuk aja itu bisa nggak habis dalam waktu seharian. Dari jam 7 sampai jam 5-an saya mulai keliling-keliling ke desa-desa, ke komplek-komplek buat nawarin es kulkul. Sejak saat itu terus juga dituntut dari buat biaya kuliah juga sih Mas. Makanya jadi saya tergerak itu buat bikin usaha gitu. Oke, baik. Berarti Mas memulai usahanya dari tahun sebelumnya. Alasannya karena melihat anak-anak dan juga ada keperluan untuk kuliah. Selama Mas memulai usaha dari awal sampai sekarang, bagaimana cara Mas untuk menjalankan usaha Mas? Jalankan. Yang pertama, manajemen uang dulu. Waktu itu modalnya masih sedikit banget, 50.000. Yang pertama itu saya mulai dengan berjualan 10 tusuk pisang. Itu pas banget 50.000 sama modal buat coklat, terus juga tempat. Terus di minggu kedua atau ketiga itu baru laku-lakunya. Jadi 10 tusuk itu tuh belum laku tuh, karena emang es itu tahan lama. Jadi kadang suka saya bagiin dulu pertamanya, terus kalau misalnya udah 3 atau 5 hari, kalau udah seminggu biasa saya bagiin dulu ke tetangga. Nah, habis itu karena habis duit modal, jadi saya nabung lagi, mulai nabung perlahan. Habis itu kalau lagi nih, jadi nggak ngambil keuntungan dulu di fase pertama. Fase pertama itu kita semua keuntungan kita masukin ke modal lagi. Jadi beli produk lagi, sampai sekiranya udah stabil nih, bisa nge-cover biaya modal. Kalau udah bisa nge-cover biaya modal, baru tuh kita bisa ngambil keuntungan. Gitu paling sih Mas. Sama nyari-nyari, pinter-pinter nyari pasar aja, kayak yang lagi banyak anak-anak. Terus juga jaga produk mutunya itu juga harus dijaga. Oke Mas. Untuk
kesulitannya sendiri, apakah Mas pernah menjumpai kesulitan dalam usaha Mas? Dan gimana cara Mas menyelesaikan kesulitan tersebut? Pas hujan paling. Jadi kalau sekarang kan lagi musim hujan nih, berhubung musim hujan juga kayak sepi itu juga faktornya. Terus kesulitan kedua itu kalau misalnya kita kayak nemu becekan gitu lagi jualan, karena kita jualan di pinggir jalan gitu, ada becekan gitu, kadang motor tuh suka kenceng. Nah itu tuh kadang suka kesiram kalau lagi ada becekan, tapi kalau misalnya nggak ada becekan aman. Terus kalau hujan dadakan, karena kita kan jualannya nomaden gitu, kayak berpindah-pindah, jadi kayak nggak netep di satu tempat, kita jadinya harus siap pindah gitu, mobilitasnya harus cepat. Paling itu aja sih kesulitan. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah dijelaskan oleh Mas Denis mengenai usahanya, cara dia menjalankan usaha, terus lalu dia menemukan berbagai masalah dan cara menyelesaikannya. Terima kasih Mas untuk penjelasannya. Terakhir, apakah Mas punya nasihat atau saran bagi mereka yang baru mau memulai usaha? Pertama motivasinya dulu deh, mentalnya dulu kuatin, kayak siap ditolak. Terus yang kedua pantang nyerah aja, kayak gak nyerah gitu kalaupun dia nggak laku usahanya hari itu, terus atau misalnya lagi kehabisan modal. Terus yang ketiga rajin, karena kita sebagai pengusaha tuh nggak boleh nggak boleh malas-malasan. Kalau malas-malasan nanti rezekinya kurang lah. Itu intinya semangat terus. Baik, jadi kita sudah mendengarkan bagaimana Mas Denis memulai usahanya, dan Mas Denis juga tadi sudah memberikan beberapa saran kepada kita semua yang ingin memulai usaha. Untuk semuanya terima kasih ya Mas Denis karena sudah meluangkan waktu bagi kita dan sudah men-share pengalaman Mas Denis dan juga dengan beberapa saran dan masukan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi.